Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang besaran dalam gerak lurus. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang jarak. Jarak disimbolkan dengan S, bisa juga dengan R, bisa juga dengan X, bisa juga dengan Y ya. Jadi ini ada 4 cara menyimbolkan tentang jarak. Jadi jika ada simbol S maupun R maupun X maupun Y, itu tidak lain adalah simbol tentang jarak. Nah, secara di dalam fisika, jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh seluruhnya. Yang kedua, besaran di dalam gerak lurus yaitu tentang perpindahan. Perpindahan didefinisikan dengan delta S, delta R, delta X, dan delta Y. Nah, sedangkan untuk definisinya yaitu perpindahan atau perubahan posisi, ya nama lainnya. Jadi nama lain perpindahan itu adalah perubahan posisi. Itu adalah panjang garis lurus yang ditarik dari titik awal ke titik akhir ya. Jadi ada perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Secara simbol perbedaannya ada di letak delta ya. Kalau jarak misalkan jaraknya pakai S, maka perpindahan itu pakai delta S. Kalau jaraknya pakai R, maka simbolnya perpindahan adalah delta R. Kalau jarak simbolnya X, kalau perpindahan simbolnya delta X. Kalau jarak disimbolkan dengan Y, perpindahan simbolnya adalah delta Y. Itu secara simbol. Secara besaran ya, jarak itu merupakan besaran skalar yang mana arah tidak berpengaruh, sedangkan perpindahan arahnya berpengaruh ya. Jadi perpindahan merupakan besaran vektor karena ditentukan mana posisi awal dan mana posisi akhir itu menentukan ya. Jadi sekali lagi perbedaannya secara definisi adalah kalau jarak panjang lintasan yang ditempuh seluruhnya, sedangkan untuk perpindahan adalah panjang garis lurus yang ditarik dari titik awal ke titik akhir ya. Oke, sekarang kita mencoba mengerjakan soal ya yang berhubungan dengan jarak dan perpindahan. Sebuah benda bergerak dari titik A melalui titik B dan berakhir di titik C seperti gambar berikut. Jadi ini adalah titik A ya, bendanya bergerak dari titik A menuju titik B sejauh 4 km. Kemudian dari titik B menuju titik C sejauh 3 km. Pertanyaannya adalah berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh benda. Jadi caranya begini. Kita tulis dulu ya jarak misalkan ya. Jarak tadi kan bisa disimbolkan dengan 4 cara. Bisa disimbolkan dengan S, bisa dengan R, bisa dengan X, bisa dengan Y. Misalkan ini kita simbolkan dengan S ya. Jarak tadi kan didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh seluruhnya. Nah, kita tahu bahwasanya lintasan yang ditempuh adalah lintasan dari A menuju B. Jadi kita tulis lintasan AB. Terus dari B menuju C atau lintasan BC. Nah, kita masukkan nilainya. AB panjangnya adalah 4 km, sedangkan yang BC adalah 3 km. Jadi panjang lintasan yang ditempuh seluruhnya adalah 7 km. Ya, itu untuk jarak. Sekarang kita ke perpindahan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya jika jarak memakai simbol S, maka perpindahannya memakai simbol delta S seperti itu. Nah, untuk perpindahan sendiri kan definisinya adalah panjang garis lurus ya. Jadi ini misalkan saya tarik garis lurus dari awal menuju akhir. Posisi awalnya di A, akhirnya di C. Ini saya tarik garis lurus begini. Nah, ini siku-sikunya sehingga membentuk segitiga siku-siku. Nah, jadi perpindahannya ya atau panjang lintasan AC ini ya perpindahan. Kalau jarak kan AB ditambah BC. Kalau perpindahan kan dari awal dari A menuju C tarik garis lurus sama seperti panjang garis AC. Nah, panjang garis AC pada segitiga ABC ini adalah merupakan sisi miring. Ya, sisi miringnya kalau pakai Pitagoras kan ada rumusnya. Jadi kita pakai rumus Pitagoras ya. Jadi perpindahannya itu sama dengan panjang garis AC sama dengan, kalau kita pakai Pitagoras, adalah sisi AB dikuadratkan ya, ditambah sisi BC dikuadratkan,
hasilnya nanti di akar, atau penulisannya akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan akar dari AB-nya adalah 4 ya, jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Akar 4 kuadrat adalah 16, akar 3 kuadrat adalah 9. Jadi hasilnya adalah akar 25 atau 5 km ya. Nah, jadi ini kita sudah bisa memperoleh jarak yang ditempuh yaitu 7 km dan perpindahan yang ditempuh adalah 5 km. Nah, jadi ini merupakan konsep dasar ya, perbedaan daripada jarak dan perpindahan ya. Jadi harus diingat-ingat kalau jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh seluruhnya, sedangkan perpindahan adalah garis lurus ya yang ditarik dari titik awal hingga titik akhir ya. Atau gampangannya pindahnya berapa sih perpindahannya ya. Jadi dari semula dia bergerak dari titik A menuju titik B ke titik C, berarti kan awalnya di A, akhirnya di C. Itu dia geser berapa, gampangnya gitu kan. Jadi kalau perpindahan sama seperti geser dia berapa pergeserannya gitu. Jadi nggak melihat prosesnya. Jadi yang titik B tidak dilihat, hanya melihat awal hingga akhir sama akhir, itu aja yang dilihat. Itu untuk perpindahan ya. Oke, lanjut. Kita ke besaran yang berikutnya ya. Tadi adalah besaran jarak sama perpindahan. Sekarang kita ke besaran yang berikutnya yaitu kelajuan sama kecepatan. Kelajuan sendiri didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, sedangkan kalau kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Jadi bedanya itu hanya ada di sini ya. Kalau kelajuan itu pakai jarak, kalau kecepatan itu pakai perpindahan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya jarak merupakan besaran skalar, berarti kelajuan ini juga merupakan besaran skalar ya. Sedangkan kalau perpindahan itu adalah besaran vektor, berarti kecepatan ini merupakan besaran vektor ya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Kalau kelajuan itu V sama dengan S per T, kalau kecepatan V sama dengan delta S per T. Jadi bedanya ada di sini. Kalau kelajuan jaraknya pakai simbol S, maka kecepatan pakai perpindahan yaitu delta S ya. Kalau kelajuan pakai R ya di sini. Kalau di kecepatan ininya pakai delta R dan seterusnya menyesuaikan. Kalau di kehidupan itu perbedaannya seperti ini. Misalkan di speedometer ya, atau di mobil itu ada tulisannya kecepatannya misalkan 10 km per jam gitu. Nah, nilai dari 10 km per jam itu adalah kelajuan karena tidak ada arahnya. Jadi bukan kecepatan, merupakan kelajuan 10 km per jam. Akan tetapi jika 10 km per jamnya itu ditambahi arah, misalkan 10 km per jam ke arah utara, nah itu jadi kecepatan akhirnya. Jadi kalau kita menyebutkan kecepatan harus ada arahnya. Jadi yang benar begini, kecepatan sepeda motornya adalah 10 km per jam ke arah utara, itu benar. Yang salah itu begini, kecepatan sepeda motornya adalah 10 km per jam, ya itu salah. Pernyataan yang kedua, karena tidak ada arahnya. Jadi kalau kita cuma menyebutkan 10 km per jam, itu kita harus menyebutkan kelajuan ya, jangan menyebutkan kecepatan. Seperti itu. Oke, kita sekarang ke besaran yang berikutnya ya. Besaran yang nomor 5 sama nomor 6. Untuk perlajuan sendiri didefinisikan sebagai kelajuan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Sedangkan untuk percepatan didefinisikan sebagai kecepatan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya kelajuan itu merupakan besaran skalar, sehingga perlajuan juga besaran skalar ya. Ini salah simbol ya, maaf, harusnya simbolnya A. Percepatan dan perlajuan itu A simbolnya. Dari bahasa Inggris acceleration. Percepatan adalah kecepatan yang ditempuh dalam selang waktu. Karena kecepatan besaran vektor, sehingga percepatan juga besaran vektor. Untuk rumusnya mereka sama ya, A sama dengan V per T. Bedanya di sini, di definisinya. V yang untuk perlajuan itu adalah kelajuan, sedangkan V yang untuk percepatan itu adalah kecepatan ya. Jadi kalau kita ringkas ya, bermula dari jarak. Jarak dibagi waktu ketemu kelajuan. Kelajuan dibagi waktu ketemu perlajuan. Nah, itu sambungannya. Nah, sekarang ke perpindahan ya.
Jika perpindahan dibagi waktu itu ketemu kecepatan. Jika kecepatan dibagi waktu itu ketemu percepatan. Itu beda ya. Jadi antara jarak dengan perpindahan jika diturunkan nanti ujung-ujungnya menghasilkan perlajuan sama percepatan. Oke, untuk lebih memahami langsung saja kita ke contoh soal ya. Ini contoh soalnya. Tono berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 meter kali 40 meter. Untuk mendapatkan satu putaran dibutuhkan waktu 100 detik. Tentukan berapa kelajuan dan kecepatan Tono jika dia mengelilingi lapangan sebanyak setengah putaran dan satu putaran. Jadi ini soalnya ada dua, yaitu tentang setengah putaran sama yang satu putaran. Oke, sekarang kita mencoba yang setengah putaran ya. Nah, yang dicari itu kan kelajuan sama kecepatan ya, yang dicari. Ini saya kasih garis bawah ya. Yang dicari adalah kelajuan sama kecepatan ya, yang dicari. Jadi kita mencari kelajuannya dulu. Kita tahu rumusnya bahwasanya kelajuan itu adalah jarak bagi waktu. Jadi kita mencari jarak dulu. Jarak yang ditempuh kita cari dulu jaraknya. Jarak itu kan panjang lintasan yang ditempuh seluruhnya. Untuk setengah putaran ya, berarti misalkan dari sini sampai sini, berarti cuma 30 ya, 30 meter ditambah 40 meter. Jadi ketemunya 70 meter. Itu untuk jarak. Sedangkan untuk perpindahan itu kan garis lurus ya, dari awal hingga akhir ya, siku-siku. Jadi pakai Pitagoras. Secara Pitagoras kita tahu rumusnya adalah 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat gitu ya. Jika kita teruskan nanti ketemu nilainya adalah 50 meter. Nah, ini nilainya untuk perpindahan. Jadi kita mencoba mencari sekarang untuk kelajuan. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu rumusnya. Jaraknya adalah 70. Waktunya adalah jika untuk ini ya. Untuk mendapatkan satu putaran dibutuhkan waktu 100 detik. Berarti untuk setengah putaran waktunya berapa? 50 detik. Nah, begini. Ini dicoret sehingga ketemunya kecepatannya adalah 7/5 meter per sekon. Ya, itu. Ini yang kelajuan. Sekarang yang kecepatan. B. Kecepatan sendiri didefinisikan sebagai perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahannya tadi ditemukan 50, waktunya adalah 50 juga. Jadi kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Seperti itu ya. Ini untuk yang gerak setengah putaran. Bagaimana untuk yang gerak satu putaran? Nah, seperti ini yang satu putaran. Satu putaran ya. Jadi awalnya misalkan di sini awal. Dia menempuh satu putaran. Ya, berarti kembali di titik yang sama. Maka jaraknya adalah seperti satu keliling lingkaran. Berarti 30 ditambah 40 ya. Ditambah lagi 30. Ditambah lagi 40. Atau pakai rumus keliling lingkaran, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar ya. Bisa saja seperti itu, boleh. Ini kalau di total ketemu 140 meter. Bagaimana dengan yang perpindahan? Kita lihat ya di gambarnya tadi. Kan awalnya ketemu dengan titik akhir ya, sama ya. Jadi antara awal dan akhir ketemu di titik yang sama, sehingga kalau ditarik garis lurus tidak ada garisnya atau 0.
atau bisa dikatakan dia tidak berpindah dari keadaan semula ya. Semula titiknya di sini ya. Semula dia di sini, terus dia muter kembali lagi di titik sini. Jadi nggak ada perpindahan. Perpindahannya adalah 0. Jadi langsung saja kita cari kelajuannya. Kelajuan yaitu jarak dibagi waktu jaraknya ditempuh adalah 140, waktunya adalah 100. Berarti kelajuannya adalah 1,4 meter per sekon. Sekarang yang kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan sendiri nilainya adalah 0, waktunya adalah 100, jadi kecepatannya adalah 0. Ya. Jadi bendanya tidak bergerak ya. Jadi seakan-akan tidak bergerak, padahal bergerak ya, prosesnya ada. Tapi kenyataannya dia tidak berpindah tempat sehingga kecepatannya 0. Tapi bukan berarti ketika kecepatannya 0 itu dia tidak punya kelajuan ya. Selama dia punya jarak yang ditempuh, maka punya kelajuan ya. Oke. Sampai di sini dulu ya pembahasan tentang besaran gerak lurus ya pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa klik tombol share supaya bermanfaat bagi yang lainnya juga. Terima kasih.